Anak-anakku semua, ini sekarang tiba saatnya untuk pelajaran PAI ya. Untuk kelas 2 dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Iwan doakan kalian semua selalu sehat walafiat. Anak-anakku semua, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka lagi, walaupun dengan secara tidak langsung, tetapi anak-anakku semua masih tetap semangat untuk bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti pada pagi hari ini. Marilah anak-anakku semua, kita awali pertemuan pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat nantinya bermanfaat di dunia dan akhirat. Mari kita mulai bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan anakku semua doa yang kita panjatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku siswa dan siswi kelas 2, kita akan belajar pelajaran 1 di buku Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 2, yaitu mengenai Nabi Muhammad SAW teladanku. Anak-anakku semua, silahkan perhatikan gambar yang ada di sini. Kira-kira gambar tersebut itu bagaimana ya ceritanya? Coba diperhatikan dengan seksama ya. Anak-anak, di situ ada 2 orang anak yang mana mereka bersekolah kemudian pulang. Salah satu dari mereka menjumpai pulpen temannya tertinggal di atas meja. Kemudian anak tersebut merasa bahwa pulpen itu tidak miliknya, sehingga anak tersebut memanggil temannya dengan panggilan, "Teman-teman, ini pulpennya siapa ya?" Diumumkan satu kelas. Kemudian salah satu dari mereka menjawab, "Itu pulpenku, Liv." "Makasih ya, Liv, ini pulpen hadiah dari ayah, untung gak hilang." Sama-sama. Anak-anakku semua, cerita di atas menceritakan bagaimana ketika kita menemukan barang dimanapun itu berada, kemudian kita berusaha untuk mengumumkannya di depan umum, dan ketika ada orang yang mengakui bahwa itu barangnya, maka kita harus percaya dan menyampaikan barang tersebut kepada pemiliknya. Itulah bagaimana sifat yang baik terhadap barang yang kita temukan di kelas kita. Kemudian pelajaran apa yang kalian dapat dari gambar tersebut? Anak-anakku semua, di situ kalian diajarkan untuk berlaku jujur. Dan kita akan bahas tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semua, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan, sehingga karena kejujurannya beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang selalu berkata benar. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun berkata bohong, apalagi selalu berkata-kata yang tidak benar atau bisa mencelakakan orang lain. Anak-anakku, Rasulullah merupakan sosok yang harus kita tiru, bagaimana dalam berbicara, berkata, berbuat, ataupun menjanjikan sesuatu. Rasulullah tidak sekalipun mengingkari janjinya. Sejak kecil, Nabi Muhammad memiliki sifat yang jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang dan pemimpin yang jujur. Dari kecil, beliau ikut berdagang pamannya, dan ketika berdagang itu
beliau selalu menunjukkan sifat jujur yang mana selalu menyampaikan kepada pembeli apa yang seharusnya disampaikan, tidak berbohong agar mendapatkan untung yang banyak. Tetapi Rasulullah berdagang dengan cara yang jujur. Ketika dia membeli barang tersebut itu berapa, kemudian dipersilahkan bagi pembelinya untuk membeli barang tersebut berapa, yang penting ada untung untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk bersikap jujur dimanapun berada. Jujur kepada Allah, orang tua, guru, teman, dan jujur pada diri sendiri. Anak-anakku yang saya cintai, jujur kepada Allah sangat diperlukan karena Allah itu Maha Tahu. Walaupun kita tidak jujur, Allah pasti tahu. Maka dari itu, kita harus selalu berlaku jujur terhadap ibadah, terhadap suatu kebaikan yang kita lakukan agar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diperintahkan untuk jujur kepada orang tua, guru, teman, dan jujur kepada diri sendiri. Anak-anakku semua, marilah kita bernyanyi tentang jujur ya. Lagunya sama dengan lagu Pelangi-Pelangi. Mari kita bersama-sama menyanyi. Anakku semua, ada keuntungan bagi orang yang bersikap jujur atau berkata yang sebenarnya atau bersikap yang apa adanya, yaitu orang jujur akan disayang Allah Subhanahu wa taala, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Jujur akan membawa kepada kebaikan. Jadi anak-anakku, kalau kita berlaku jujur, pasti kita akan disayang oleh Allah, disayang orang tua, disayang oleh guru, dan disayangi oleh teman-teman kita. Dan kita juga akan mendapat pahala yang banyak sekali dengan kita bersifat jujur. Dengan itu, dimanapun dan kapanpun, kita harus selalu bersikap jujur dan tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Dan itu akan menjadi karakterku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan pada pagi hari ini cukup anak-anakku semua. Apa yang sudah kita pelajari hari ini adalah sifat jujur harus selalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dipercaya oleh orang lain, kita memiliki banyak teman, dan keluarga kita jadi sayang kepada kita. Cukup sekian anak-anakku semua. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.